Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel saya ini. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah prospek bisnis yang mungkin menjanjikan, yaitu bagaimana caranya atau tipsnya atau triknya, ya apapun lah itu ya, untuk menjadi reseller kaos distro. Jadi di video kali ini saya akan coba mengupas cara menjadi reseller kaos distro melalui dari prediksi modal dan laba. Oke, ini adalah intro dari presentasi saya. Jadi di sini saya akan membuat simulasi atau prediksi kira-kira berapa sih modal dan keuntungan jika kita menjadi reseller kaos distro. Lalu kenapa sih harus menjadi reseller? Kok nggak bikin brand sendiri aja? Selain itu, saya juga akan bahas bagaimana cara jualannya secara online, termasuk bagaimana cara mempromosikan toko online Anda. Di sini saya tidak akan muluk-muluk ya teman-teman, atau membuat judul bombastis seperti omset miliaran dari jualan kaos atau hanya jadi reseller kaos. Pria ini beli 5 rumah dalam sebulan. Jadi sudah banyak yang bikin judul dan clickbait seperti itu. Jadi di sini saya akan membuat perhitungan realistik atau berdasarkan kenyataan. Dan perlu diingat bahwa presentasi saya ini butuh modal. Sebelum Anda memulai menjadi reseller, pastikan lakukan tahap-tahap di bawah ini. Survei brand. Saat ini untuk mengetahui keberadaan atau seberapa terkenal sebuah brand distro itu gampang banget. Jadi kita tinggal cari brand tersebut di internet, bisa lewat webnya, profil sosmednya, alamat fisik kantornya. Jadi tolak ukur brand terkenal itu apa? Jadi teman-teman bisa survei di sini. Kemudian setelah melakukan survei, pilih brand. Jadi pilih 2 atau 3 brand yang menurut Anda itu berpotensi laku atau diterima oleh pasar. Jadi berdasarkan hasil survei, teman-teman pilih 2 atau 3 brand yang menurut teman-teman itu berpotensi untuk diterima oleh pasar. Selanjutnya setelah mempunyai pilihan, misalkan teman-teman udah punya 2 pilihan tentang sebuah brand distro, teman bisa langsung hubungi. Jadi bisa hubungi mereka, teman-teman bisa tanya-tanya. Jadi bisa ditanyakan bagaimana prosedurnya untuk menjadi reseller. Bisa macam kayak bisa ditanyakan modal awalnya, terus kira-kira diskon atau potongan harga itu dikasih berapa. Tiap brand tuh memiliki aturan sendiri, jadi teman-teman bisa pilih yang bisa beli dengan nominal berdasarkan kemampuan. Jadi misalkan brand A minimal untuk menjadi reseller itu harus melakukan pembelian sekian juta. Ya tinggal disesuaikan aja dengan budget yang teman-teman miliki. Oke, sekarang kita masuk ke tahap kedua. Jadi anggap saja kita sudah punya pilihan brand apa yang akan kita resell. Selanjutnya Anda bisa persiapkan hal-hal di bawah ini untuk persiapan berjualan. Yang pertama, buat nama toko. Jadi buat nama toko Anda sesuai identitas Anda untuk berjualan. Jadi meskipun nggak punya toko fisik, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman persiapkan dulu nama toko yang akan dipakai untuk berjualan nantinya. Selanjutnya buat akun sosmed. Jadi buat akun sosmed dari nama toko yang telah dibuat tadi. Jadi misalkan jual baju. Jadi teman-teman bisa buat akun sosmednya ya namanya jual baju. Akun sosmednya itu bisa meliputi Facebook page, Instagram, Twitter. Dan kalau memungkinkan teman-teman harus punya website sendiri atau domain sendiri. Kemudian buat akun marketplace. Jadi buat akun marketplace ini tujuannya untuk berjualan online nantinya. Bisa di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Kita akan coba untuk mereka-reka modal. Jadi anggap saja Anda sudah deal dengan 1 atau 2 brand dan telah mencapai kesepakatan dan mengizinkan Anda untuk menjadi reseller. Di sini yang sebelah kiri ada prediksi modal awal. Biasanya sebuah brand itu sudah menentukan harga jual produknya ke end user dan reseller mendapat keuntungan dari diskon atau potongan harga dari harga jual. Kemudian potongan harga atau diskon untuk reseller itu bervariasi. Biasanya tergantung dari jumlah pembelian. Selanjutnya, semakin besar nilai pembelian maka diskon yang diberikan biasanya juga semakin besar. Jadi modal awal tergantung dari berapa rupiah yang akan Anda belanjakan. Lalu di sini di sebelah kanan ada prediksi laba. Misalkan begini, jika harga jual untuk satu pieces kaos adalah 150.000
dan Anda mendapat potongan harga atau diskon sebesar 30%, maka keuntungan Anda untuk satu pieces kaos adalah 45.000. Oke. Jadi misalkan Anda pilih brand A, untuk harga kaos itu dia harga ke konsumen 150.000. Jadi Anda sebagai reseller mendapatkan potongan harga 30% untuk Anda jual lagi ke pelanggan Anda dengan harga 150.000, yang mana 150.000 ini adalah harga yang direkomendasikan oleh pemilik brand. Maka dengan begitu teman-teman bisa mendapatkan keuntungan 45.000 untuk satu kaos. Jadi laba Anda itu tergantung dari seberapa banyak kita menjual. Selanjutnya kita coba akan simulasikan ya. Di sini ada simulasi modal. Kita akan coba membuat simulasi dengan modal terkecil sampai terbesar dan potongan harga terkecil sampai terbesar. Oke, kita pakai asumsi pertama. Harga kaos per pieces sama dengan 150.000. Beli 12 pieces sama dengan 1.800.000. Karena hanya membeli 12 pieces, maka potongan yang diberikan oleh brand sebesar 10%. Jadi modal Anda adalah 1.620.000. Sini labanya 1.800.000 dikurangi 1.620.000 sama dengan 180.000. Jadi laba per piecesnya adalah 15.000 rupiah. Jadi ini perhitungan labanya itu dengan asumsi harga jual kita ke konsumen 150.000. Jadi ini harga beli teman-teman ke brandnya segini 1.600.000. Ini harga jual kembali, jadi total labanya itu 180.000 dengan asumsi laba per piecesnya adalah 15.000 rupiah. Oke, selanjutnya ini di sebelah kanan sama harga kaos 150.000 dan kita naikkan jumlah pembelian yang sebelumnya adalah 12 piece, sekarang menjadi 30 piece. Kalau kita beli 30 piece, ini harganya 4.500.000 karena kita ke reseller mendapat potongan 20%, maka modal yang kita keluarkan adalah 3.600.000. Jadi laba jika 30 piece ini terjual semua dengan harga jual per piecesnya 150.000, maka laba yang akan didapatkan adalah 4.500.000 dikurangi 3.600.000 sama dengan 900.000. Jadi laba per piece-nya 30.000 rupiah. Oke, ini kita masuk ke simulasi yang ketiga. Sama harga kaos 150.000, misalkan kita beli sebanyak 100 piece, maka 150.000 dikali 100. 150.000 dikali 100 jadi 15 juta. Karena reseller potongan, kita mendapat potongan 30%. Kenapa 30%? Karena kita belinya lumayan banyak nih, 100 piece. Jadi potongannya 30%. Maka modal yang kita keluarkan dari harga jual 15 juta dipotong 30%, maka modal yang kita keluarkan adalah 10.500.000. Dengan begitu asumsi laba adalah jika laku semua dengan harga normal, harga jual 150.000, maka asumsi labanya adalah 15 juta dikurangi modal 10.500.000, maka laba yang kita dapatkan adalah 4.500.000. Yang mana laba untuk per piece-nya adalah 45.000. Jadi dari simulasi ini bisa disimpulkan semakin besar nominal pembelanjaan kita, maka potongan atau diskon yang diberikan oleh brand juga semakin besar. Maka secara langsung laba per piece yang kita dapatkan juga semakin besar, teman-teman. Oke, ini ada sedikit penjelasan. Jadi tadi adalah simulasi atau perhitungan untuk produk kaos. Brand distro tidak hanya menjual kaos saja, biasanya produknya lengkap dari atasan sampai ke bawah, dari topi sampai sendal, dan tiap jenis produk itu mempunyai varian ukuran dan kadang warna. Misal kaos dengan desain gambar kucing mempunyai varian ukuran S, M, L, dan XL. Begitu juga dengan produk lainnya seperti jaket, celana, sandal, sweater, dan lain-lain, teman-teman. Namun ada juga yang hanya satu ukuran, misal tas punggung, ikat pinggang, topi, dan lain-lain. Jadi jika Anda memakai simulasi dengan modal terkecil yang dalam contoh ini adalah 1.620.000 dan Anda mendapatkan 12 pieces kaos, maka Anda harus pikirkan juga varian kaosnya. Misal kaos gambar A ukuran M3, gambar B ukuran L3, begitu seterusnya.
Jadi tinggal dibagi dan disesuaikan saja yang ingin Anda stok. Dari sini Anda sudah bisa lihat teman-teman, semakin besar modalnya, semakin enak kita milih produknya. Dan memajangnya pun di etalase toko online akan lebih variatif dengan pilihan produk yang banyak jenis dan macamnya. Tapi kalau lebih baik sih modal minim aja dulu sambil tes pasar. Oke, di sini ada contoh tabel pembelian. Tabel di samping adalah simulasi jika Anda belanja sedikit lengkap. Jadi tabel ini saya simulasikan teman-teman belanjanya itu banyak. Jadi biar lengkap tokonya. Dengan asumsi total quantity sebanyak 275 piece. Total harga jual 51 juta, modalnya 35 juta, labanya 15 juta. Jadi dengan asumsi diskon 30%. Jadi kita ngeluarin modal 35 juta dan laba yang akan kita dapatkan ada 15 juta. Jadi tabel di samping ini adalah total harga jualnya sebanyak 51 juta. Jadi kalau 275 piece ini laku semua dalam 1 bulan, maka teman-teman akan mendapatkan uang sebanyak 51 juta dan modalnya 35 juta, maka laba yang didapatkan 15 juta. Dengan asumsi diskon, kita mendapatkan diskon 30%. Kenapa 30%? Karena kita belinya cukup banyak, sekitar 51 juta. Oke, di sini saya coba rinci dari total 275 piece quantity itu, jadi sudah cukup lengkap teman-teman. Jadi dengan belanja sekitar 35 juta, kita mendapat produk sebanyak 275 piece. Di sini macamnya udah bermacam-macam. Jadi dipajangnya juga enak di toko online. Topi ada 5 desain. Satu desain kita ambil 2 piece. Jadi kita punya 10 piece topi. Harga jualnya itu 100.000. Maka kalau terjual semua 10 piece kita akan mendapatkan uang 1 juta rupiah. Selanjutnya ini ada jaket atau hoodie. Jadi si brand tersebut untuk produk jaket atau hoodie mereka punya 10 desain. Jadi kita beli, misalkan kita beli M2, L2, XL1 untuk per desainnya ini ya. Jadi ada 10 desain. Untuk satu desain kita ambil M2, L2, XL1. Jadi 5 piece. Jadi satu desain kita beli 5 piece dengan varian seperti ini. Maka kita akan mendapatkan 50 piece. Harga jual per piece-nya 300.000. Kalau terjual semua, kita akan mendapatkan 15 juta. Kaos ada 20 desain. Untuk satu desain kita ambil 5 piece dengan varian M2, L2, XL1. Kita akan mendapatkan 100 piece. Harga jual 150.000. Jika terjual semua, kita akan mendapatkan uang sebanyak 15 juta. Celana boxer ada 5 desain, kita ambil 25 piece. Ini harga jual per piece-nya dan ini total harganya. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Ini paling bawah ada sandal, ada 5 model. Kita beli 10 piece dengan harga jual 90.000 dan jika terjual semua, maka kita akan mendapatkan 900.000. Ini juga ada biaya tambahan atau perkiraan balik modal. Oke, sekarang saya akan bahas tentang biaya tambahan dan perkiraan balik modalnya. Jadi selain modal beli barang, ada juga modal tambahan seperti ongkos kirim barang ke tempat Anda, kresek, lakban buat packing, dan lain-lain. Jadi itu jangan lupa dihitung. Jadi itu masukkan ke modal juga. Lalu di sini kapan balik modalnya? Oke, di sini saya akan coba jelaskan. Misalkan Anda beli dengan rincian dari tabel sebelumnya. Jadi anggaplah Anda modal 35 juta dengan mengacu pada tabel sebelumnya. Anda mempunyai kira-kira 60 item yang bisa Anda pajang di toko Anda dan Anda punya barang sebanyak 275 piece. Jadi nanti misalkan Anda belanja sebanyak berdasarkan tabel yang tadi, jadi yang bisa Anda pajang di toko online itu nanti ada 60 etalase. Jadi dari 60 etalase itu kan ada variannya tuh. Totalnya Anda punya 275 piece. Jika dalam jangka waktu 1 bulan semua habis terjual, jadi dari 275 piece itu, jika dalam jangka waktu 1 bulan terjual, berarti dalam sebulan Anda berpenghasilan 15.345.000. Kotor ya, belum dikurangi biaya tambahan tadi. Jadi belum dikurangi ongkos kirim, kresek, lakban, dan lain-lain. Mungkin nggak sih sebulan habis? Ya mungkin aja. Logikanya, dalam sehari Anda harus jual sekitar 9 piece.
Jadi jika dalam sehari Anda menjual 9 piece, maka dalam sebulan barang yang Anda beli tadi sebesar 35 juta dan sebanyak 275 piece itu, jika sehari menjual 9 piece, maka dalam sebulan sudah akan habis. Oke, anggaplah skenario terburuk. Misalkan Anda jualan 3 piece per hari, maka balik modalnya itu sekitar 3 bulan, teman-teman. Berarti dalam 1 bulan Anda berpenghasilan sekitar 5 jutaan. Sekarang masa sih nggak kejual 1 atau 3 piece sehari? Kan begitu logikanya.